Shalom, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian kita beribadah kepada Tuhan Yesus bersama-sama pada sore hari ini. Kita menghormati Tuhan dan kita datang merendahkan diri. Kita angkat pujian kita, dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Mari kita nikmati kedalaman kasih Tuhan yang selalu ada bagi kita, yang menolong kita, memulihkan kehidupan kita, dan kasih-Nya membuat kita sanggup untuk mampu bertahan dari segala sesuatu. Mari kita datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Haleluya. Hanya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau aku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dalam Engkau aku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku.
bersyukur pada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau bersembah, haleluya. Layaklah kami memuji dan menyembah kepada Engkau, Tuhan Yesus, haleluya. Layaklah kami boleh datang merendahkan diri dan berseru kepada Engkau dan juga menyenangkan memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, layaklah Kau disembah. Penyembahan kepada Tuhan untuk seumur hidup kami, Tuhan Yesus. Bukan hanya mulut bibir kami, tetapi biarlah Tuhan segenap kehidupan kami, segenap hari-hari kehidupan kami, Tuhan Yesus, adalah penyembahan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau mengampuni, menguduskan seluruh hati, jiwa, pikiran kami, seluruh pikiran pikiran kami yang terdalam Engkau mengerti dan mengetahuinya. Pulihkanlah Tuhan, lepaskan dari semua hal-hal yang sia-sia di dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang kami perbuat, semuanya itu Tuhan tidak sebanding dengan kasih yang Kau berikan kepada kami, anugerah yang sempurna yang Tuhan sudah berikan kepada kami, karya penyelamatan penebusan-Mu yang Kau sudah anugerahkan kepada kami dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu mengingat akan pengorbanan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, tanda kasih-Mu yang besar untuk mengampuni dan menyelamatkan kehidupan kami. Syukur Tuhan Yesus, sehingga tidak cukup banyak apapun yang bisa kami korbankan untuk bisa membalas kasih-Mu Tuhan Yesus. Tetapi biarlah hati kami selalu boleh berada datang kepada Engkau. Kami bersyukur, biarlah semuanya adalah merupakan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Semua apa yang kami lakukan, bahkan pengorbanan-pengorbanan dalam hal waktu, pikiran, tenaga, dan segala sesuatu yang dapat kami perbuat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, untuk menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus, tanda ucapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi, saudara kongregasi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bersemangat, dengan iman kita bersyukur, tak kuragukan akan kasih setia-Mu Tuhan, tak pernah kuragu. Biarlah kita senantiasa percaya bahwa Tuhan yang setia kepada kita. Seberapapun kesetiaan kita sebenarnya bisa menjadi lemah dan bisa akan berpaling, tetapi karena Tuhan yang selalu pegang kehidupan kita, maka kita tetap ada hari ini sebagaimana kita ada. Haleluya.
dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman. Biar kami semakin bertambah mengerti untuk memiliki hati yang selalu boleh menurut mengikut Engkau, menjadi hati hamba yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dan ketika kami berjalan Tuhan, biarlah kami memiliki roh yang selalu menyembah kepada Engkau. Bawa hati kami Tuhan untuk selalu dapat menyenangkan hati-Mu, bersyukur kepada Engkau dengan hati yang selalu taat dan setia. Hati hamba menjadi milik kami. Mari kita menyembah kepada Tuhan, ku tak membawa apapun juga. Pada akhirnya
kasih Bapa. Semua apapun dalam dunia ini, semua pun tinggal tetapi hati yang menyembah, hati yang taat, dan hati yang menghamba. Itulah Tuhan Yesus yang Kau jaga, untuk itulah Kau bentuk kehidupan kami Tuhan, supaya hidup kami semakin bertambah-tambah dan diubahkan, dibentuk untuk Tuhan sendiri, semakin bertambah-tambah dikuduskan, dimurnikan, dibaharui Tuhan Yesus, untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, pilihkan kami seluruhnya. Kasih-Mu mengalir tercurah kepada kami. Tanpa kasih-Mu Tuhan Yesus kami tidak ada artinya. Tanpa kasih-Mu Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami, maka hidup kami sia-sia dan tidak berguna. Tetapi kini kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus, dan semua umat-Mu yang percaya kepada Engkau lebih lagi mengerti, lebih lagi memahami arti kasih daripada Engkau. Untuk juga Tuhan, bukan hanya kepada Bapa, oh haleluya Tuhan, tetapi kepada dunia ini Tuhan Yesus, untuk kami boleh melakukannya. Sebagai itu haleluya Tuhan, kasih yang nyata, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus hidup kami Tuhan Yesus dipenuhi, dilingkupi oleh kuasa kasih-Mu Tuhan Yesus ya Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa merendahkan diri, dan kami selalu boleh berserah kepada sepenuhnya kepada Engkau, untuk Kau jadikan kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dan surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Segala tipu daya setan, segala roh-roh jahat, segala kegelapan, segala roh iri dengki, segala tipu iblis Kau, roh sombong dan angkuh, oh segala kebodohan, rupanya Satan, dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan seluruh kegelapan, seluruh roh-roh dunia. Kau tidak berkuasa, Kau Kau. Dalam nama Yesus Kristus kami patahkan, kami tolak segala kuasa-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Engkaulah Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, yang telah mengasihi kami, yang telah berkorban kepada kami Tuhan Yesus untuk menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur Bapa, biarlah kami mendengarkan firman Tuhan saat ini, untuk kami bertambah-tambah mengerti bagaimana kami Tuhan untuk memahami kasih yang daripada Engkau ya Bapa, untuk ada dalam hidup kami, dan juga untuk kami lakukan Tuhan kepada semua orang dalam keadaan situasi apapun, terutama kepada orang-orang yang sudah berkorban kepada kami, yang sudah menolong kami, yang sudah memberkati kami, bahkan juga yang sudah melakukan terlebih dahulu kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sama seperti Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami, maka kalau kami pun mengasihi-Mu Tuhan Yesus, itu sebenarnya tidak ada bandingannya dengan apapun. Oleh karena itu biarlah kami juga mempraktekkan itu di tengah-tengah kehidupan yang nyata, di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, glory bagi-Mu, haleluya. Syukur Tuhan. Kami tolak segala roh jahat, pikiran melayang-layang, roh kebodohan, roh penyiasat Satan, tidak berkuasa Kau. Dalam nama Yesus Kristus, berkatilah orang-orang muda, berkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan ini baik secara online. Tuhan Yesus Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang maha hadir di tengah-tengah kami, yang memberikan kasih karunia, kemurahan bagi kami semuanya, bagi hamba-Mu juga. Syukur Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Pada saat ini, saudaraku, kita percaya bahwa kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Sebenarnya, apapun yang kita lakukan bagi Tuhan tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Karena tidak ada yang bisa dibandingkan kasih Tuhan itu dengan kasih siapapun, dan juga berkatnya, pertolongannya tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi kalau kita berkata mengasihi Tuhan, sebenarnya itu karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin, haleluya. Nah sekarang saudaraku yang kasih, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, bagaimana kita boleh mengasihi yang secara nyata dari orang yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, atau orang yang sudah duluan memberi kasih kepada kita.
Hari ini tema firman Tuhan bagi kita adalah mengasihi orang tua dalam segala situasi. Ya. Kalau mengasihi saudaraku dalam keadaan baik, dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang benar, semua situasi yang wajar, semua situasi yang baik-baik, saudaraku, itu semua bisa. Tetapi juga tidak semua orang juga bisa. Tapi artinya itu masih hal yang wajar. Tapi hari ini kita belajar mengasihi orang tua dalam segala situasi. Berarti selalu kasih dalam situasi yang baik. Kalau sudah mengasihi orang tuanya baik, keadaannya baik, dan keadaan dia baik, ya bisa mengasihi orang lain, ya itu masih hal wajar. Tapi ada juga orang keadaannya baik pun tidak bisa mengasihi orang yang mengasihi dia. Jadi itu yang perlu diubahkan sebagai kasih. Kadang-kadang bisa juga ada bagi saudara dan saya. Nah, hari ini mari kita baca firman Tuhan mengenai Yohanes pasal kita ambil teladan daripada yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai ayat 27. Mari kita baca sama-sama. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Puji Tuhan. Ya. Saudara yang kasih, kita yang pertama saudaraku melihat teladan Yesus. Kapan Yesus saudara kasih ya, melakukan hal itu dan sangat-sangat begitu peduli pada waktu dia berkata kepada ibunya, ya, dia sedang dalam keadaan sengsara. Tuhan Yesus mengasihi ibunya saat Yesus menderita sengsara di kayu salib. Memang bahwa sebelum-sebelumnya pun bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi mengasihi ibunya Maria, ya selalu taat dan hormat dan mengasihi, karena tidak mungkin orang bisa mengasihi di dalam keadaan gelap atau dalam situasi penderitaan sengsara lalu bisa mengasihi orang lain. Tidak mungkin itu langsung bisa terjadi. Kalau dalam hal-hal yang baik pun dia tidak bisa mengasihi orang yang baik, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus mengasihi ibunya saat Yesus menderita sengsara di kayu salib. Dan Yesus berbicara baik, tanda kepeduliannya, dia peduli dan bertanggung jawab untuk ibunya. Yesus berkata dengan baik-baik kepada Maria, ibunya. Waktu itu Yesus sedang dalam kesengsaraan dan sedang kesakitan, penderitaan yang amat sangat. Tetapi dia masih sempat-sempatnya memperdulikan ibunya karena memang dia benar-benar mengasihi. Biasanya orang kalau dalam penderitaan dia sudah fokus kepada masalahnya. Dia tidak peduli lagi kepada orang lain di sekitarnya. Apalagi itu sudah kasih. Walaupun itu orang-orang dekat dengan dia atau orang tua atau siapapun juga bisa saja dia jadi terlupakan, ya, saking menahan atau juga merasakan rasa sakit yang begitu ya luar biasa. Tetapi Yesus dalam penderitaan dan kesengsaraan yang hebat yang dialaminya di kayu salib, dicambuk dan juga mengalami sengsara, ya kesakitan yang amat sangat saudaraku, tetapi dia masih memikirkan ibunya. Masih memikirkan bagaimana nanti bagaimana ibunya sudah kasih untuk kelangsungan kehidupannya selanjutnya dan siapa yang bertanggung jawab untuk ibunya. Maka Tuhan Yesus berbicara baik ya kepada ibunya karena peduli dan tanda tanggung jawab. Dia berkata, dia menunjukkan murid-muridnya yang dikasihinya. Dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Yesus mengasihi murid. Yesus sudah mengasihi percaya sebagaimana dia mengasihi murid, maka murid pun pastinya menerima ibunya Yesus, ya Maria, untuk dikasihi. Nah, ini artinya mengasihi orang yang mengasihi kita. Jadi saudara mengasihi Tuhan Kristus, ya itu sebenarnya wajar saudara bagi kasih ya. Tetapi yang tidak wajar adalah bahwa waktu itu sebenarnya Yesus itu
sudah fokus kepada penderitaan kesengsaraannya, tapi masih dia memperdulikan ibunya, ya. Lalu dia meneguhkan ibunya juga bahwa murid-murid juga anak bagi ibunya. Jadi ya, Yesus masih sempat-sempatnya untuk memberikan peneguhan supaya ibunya jangan bimbang akan kehidupannya, dan dia meneguhkan hati ibunya dan berkata, inilah anakmu, inilah anakmu. Dia menunjuk murid-muridnya, dia berkata, sama seperti engkau mengasihi aku dan juga engkau menganggap aku dan aku anakmu, maka engkau menganggap ini murid-murid ini anakmu juga, sama seperti kepada saya. Nah, jadi bahwa Tuhan Yesus meneguhkan hati daripada ibunya, dan di hadapan murid-murid Yesus mengatakan hal yang demikian. Jadi ini tanda kasih dan kepedulian pada waktu Yesus sedang mengalami kesengsaraan, sedang mengalami penderitaan yang amat sangat dalam kesakitan di kayu salib, saudaraku yang kasih. Jadi mari saudaraku, ya, kita belajar bahwa Yesus itu sebagai manusia pada dalam kemanusiaannya, ya, tapi dia memiliki hati yang mengasihi. Dia tidak tega membiarkan ibunya, ya, walaupun dia sedang mengalami sengsara. Nah, mari kita kemudian bagaimana dengan murid, saudara kasih. Yang kedua, teladan murid-murid. Ya, kita perlu meneladani murid-murid. Jadi murid-murid itu saudara kasih sudah dikasih Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus menyerahkan ibunya kepada murid-murid, murid-murid saudara kasih sungguh menerimanya dengan hati yang tulus. Dan memang Tuhan Yesus mengenal murid-muridnya, bahwa murid-murid itu memiliki kasih yang sejati, kasih yang tulus, ya. Jadi teladan murid-murid bahwa Yesus mengenal murid-muridnya dan percaya bahwa murid-murid itu memiliki kasih yang sejati. Karena sudah selalu bersama dengan murid-murid, Tuhan tahu, Tuhan Yesus mengenal hati murid-muridnya, bahwa dia juga bisa menerima orang lain apa adanya, tanpa mempersoalkan, tanpa cemburu, tanpa ada iri dan segala macam yang lainnya. Dia benar-benar memiliki murid-murid yang diserahkan Tuhan Yesus itu. Yesus menyerahkan ibunya kepada murid-murid karena Yesus mengenal hati murid-murid, ya. Nah, kemudian kita melihat saudara pengasih, murid-murid tetap mengasihi walaupun dalam duka cita. Jadi saudara pengasih, barangkali kalau kita bandingkan atau kalau kita masuk kepada keadaan murid, di mana Yesus sebagai pemimpin, dia sudah sedang meninggalkan, ya, dan juga saudara kasih tiba-tiba, gitu kan, lalu diberikan satu tanggung jawab yang berat. Itu tanggung jawab yang berat saudara kasih, seorang ibu diserahkan kepada mereka, ya. Oh, Yesus secara tiba-tiba, tidak ada dulu dikatakan nanti kalau kamu nanti memelihara ibu ini anggap sebagai ibu, enggak. Tapi secara tiba-tiba, padahal murid-murid pun mereka sedang dalam keadaan duka cita karena pemimpinnya Yesus yang mereka harapkan, Yesus yang menjadi pemimpin yang mereka andalkan selama ini juga sudah dalam keadaan sekarat atau juga tidak pengharapan, tidak memberikan lagi harapan untuk kehidupan mereka. Tapi ditambah lagi saudara kasih bahwa murid-murid diberikan tanggung jawab yang besar, diserahi lagi sebuah beban tanggung jawab, yaitu Maria ibu Yesus, di mana murid-murid saudara kasih tidak ada hubungan, ya, secara kekeluargaan dengan Maria, hanya sebatas bahwa di dalam pelayanan secara rohani sudah bersama-sama dan mengenal Maria dan Yesus, nah seperti itu. Tetapi murid-murid saudara kasih mereka betul-betul mengasihi tanpa syarat, ya, artinya bukan karena kekeluargaan secara tubuh jasmani, tetapi mengasihi karena memang kasih yang agape, ya, kasih yang tulus dan murni. Jadi duka cita yang mereka miliki, murid-murid miliki, itu tidak menghalangi mereka untuk menerima tanggung jawab. Karena tidak gampang saudara kasih menerima seorang ibu untuk ada di dalam rumah yang berbeda sebelum-sebelumnya, ya. Nah, mungkin kalau orang-orang sepantaran saudaraku sejawat masih bisa saudara kasih, tapi bayangkan saudaraku kalau misalnya ada orang, ya,
dia punya ibu langsung diserahkan untuk menjadi tanggung jawab saudara atau tanggung jawab kita, ya gitu ya. Nah, kalau memang tidak mengasihi orang tua atau tidak mengasihi semua, sudah mengasihi orang dengan kasih yang tulus dan murni, pasti setelah Tuhan kasih akan banyak alasan. Ya, bagaimana bisa menerima tanggung jawab yang besar itu sementara kami pun duka cita, kami pun tidak tahu nanti bagaimana hidup kami, kan bisa banyak alasan. Ya, kami saja tidak tahu nanti bagaimana lagi hidup kami, bagaimana nanti jadinya kehidupan ini. Kok dikasih lagi tanggung jawab yang besar? Ya, bisa saja alasan-alasan. Dan bisa saja selalu dialihkan kepada yang lain, tetapi bahwasanya murid-murid menerima Maria Ibu Yesus dengan sepenuh hati. Mereka menerima Yesus di dalam rumah mereka. Jadi mereka bertanggung jawab merawat Maria dalam rumah mereka sebagai ibu sendiri. Jadi saudara kasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kehidupan kita, mungkin bukan ibu orang lain atau ibu kita sendiri, orang tua kita sendiri. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan orang tua kita sendiri? Bagaimana kita memikul tanggung jawab, atau bagaimana kita ketika mungkin kita dalam keadaan mengalami beban berat atau mengalami duka cita atau mengalami keadaan penderitaan atau kadang-kadang mengalami persoalan kesesakan dalam hati. Ya, apakah kita tetap bisa mengasihi orang tua? Mengasihi orang tua dengan sepenuh hati dan tulus hati, atau berfokus kepada masalah yang sedang terjadi lalu mengabaikan dan berkata kami pun punya masalah. Ada begitu banyak saudara kasih anak-anak yang mengabaikan orang tuanya, apalagi orang tuanya saudara kasih menjadi beban. Ya, kalau orang tua masih bisa bekerja menghasilkan, ya tidak no problem bagi mereka. Masing-masing bekerja mencari atau memenuhi kebutuhan sendiri, kan begitu ya. Tapi kalau orang tua itu ya harus ditanggung kehidupannya, harus diterima dia dirawat dalam rumah, di rumah sendiri. Ada banyak anak sendiri pun tidak tulus dan tidak rela merawat orang tuanya, ya, tidak setulus hati. Bahkan mereka bersungut-sungut dan mereka merasa dibebani dengan beban berat. Dan mereka tidak perlu merasa bertanggung jawab karena mereka sedang dalam persoalan dan pergumulan yang berat. Mungkin keuangannya, mungkin kehidupannya belum jelas bagaimana nantinya hidupnya, atau masih banyak kebutuhan, masih ada beban-beban penderitaan, ada dalam persoalan. Mungkin persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam rumah tangganya, atau persoalan dalam lainnya. Lalu saudara kasih orang tua jadi merupakan sasaran atau juga beban berat. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa ini perlu saya ajarkan kepada kita, khususnya orang-orang muda. Orang-orang muda sejak muda belajar menghormati dan mengasihi orang tua. Sehingga ketika engkau nanti berkeluarga atau sudah diberkati oleh Tuhan, engkau tetap akan menghormati dan mengasihi orang tuamu. Apalagi ketika orang tua tidak lagi menghasilkan atau tidak lagi bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu dan merupakan suatu beban yang harus tanggulangi kehidupannya, yang harus dirawat, yang harus ada tinggal dalam rumah, ya. Yang mungkin bisa mengotori rumah atau juga tidak bisa lah saudara kasih seperti pada waktu dia masih kuat. Waktu masih dia kuat mungkin bisa masih menolong. Wah, no problem. Masih senang orang tuanya tinggal bersama di rumahnya. Masih bisa disuruh jaga anak atau juga bisa menyapu atau juga masak dan segala macam lainnya yang bisa menolong mengurangi pekerjaan beban hidupnya. Tapi coba kalau orang tua itu tidak lagi bisa melakukan apa-apa, atau kalau dia tidak lagi dan sudah tidak lagi menghasilkan dan juga harus membutuhkan perawatan, harus butuh dirawat, diopeni, ditanggulangi kebutuhan kehidupannya. Bagaimana? Mari kita belajar selalu mulai daripada sejak muda, berpikir panjang, berpikir benar-benar.
Karena kelak orang tua pasti akan menjadi tua yang ada dalam rumah kita, tidak bisa bekerja semestinya, tidak akan bisa menolong mengurangi beban-beban sehari-hari dalam kehidupan walaupun di rumah, tapi justru menambah beban, artinya menambah pekerjaan yang harus juga memberikan tenaga dan perhatian kepada mereka. Bagaimana kalau begitu demikian halnya? Saudara Tuhan kasih, memang itu tidak gampang. Tidak gampang saudara Tuhan kasih kalau tidak belajar mengasihi dari sejak muda. Kalau tidak belajar sungguh-sungguh dengan kasih yang murni dan kasih yang tulus, walaupun orang tua sudah berjuang waktu hidupnya, bekerja keras waktu hidupnya, tetapi ketika sudah tua, dia tidak ingat lagi. Anak-anak sudah berhasil, sudah juga diberkati, sudah punya. Saya selalu kasih melihat banyak contoh-contoh demikian. Anak-anak tidur di ranjang yang sangat empuk, tetapi orang tuanya tidur di tempat yang tidak nyaman. Kadang-kadang selalu kasih saya, dalam hati saya miris melihat orang tua yang demikian. Keluarga demikian miris hati. Dan anak merasa bahwa itu adalah haknya, karena dia yang bekerja dan dia mendapatkan banyak uang. Tetapi sesungguhnya apapun yang dialami oleh anak, keberhasilan dan segala sesuatunya, jika engkau menghormati dan mengasihi selagi masih hidup, memberi yang terbaik, maka tidak akan pernah engkau kekurangan berkat. Itu tidak akan sia-sia. Tetapi ada banyak orang, walaupun orang tua tidak menuntut, anak punya AC, orang tua berkeringat panas. Anak punya rumah yang begitu mewah, begitu indah, orang tua tinggal dalam gubuk. Kalau memang tidak mau tinggal di rumah, dibuatkan yang lebih baik rumahnya, kan begitu. Kalau memang dia punya anak yang sudah berhasil, itu buktinya kasih dan menghormati. Nah, saudara Tuhan kasih Yesus Kristus, mari kita baca Efesus pasal 6 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, taati dan hormati ayah dan ibumu. Ini perintah yang sangat penting. Janji Tuhan akan nyata, dan engkau akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara Tuhan kasih Yesus Kristus, mungkin anak pun tidak bisa mentaati lagi orang tua yang sudah tua, walaupun banyak keinginan mereka. Dan sering sekali orang tua yang harus mentaati anaknya, walaupun orang tua itu sebenarnya tahu dan mengerti mana yang terbaik, tetapi karena si anak sudah memang merasa dirinya yang sudah punya dan merasa dirinya tidak perlu lagi diberikan sesuatu pengertian atau kebenaran, dan itu tidak mau lagi mentaati. Dan anak merasa bahwa dia yang harus diikuti oleh orang tuanya. Dan terbalik saudara kasih. Ada pengecualian memang. Firman Tuhan berkata orang tua ketika dia sudah tua, dia harus diikat pinggangnya dan dia yang harus dituntun. Berarti artinya dia juga harus menurut. Tetapi itu adalah kepada hal-hal yang membawa dia kepada kebaikan. Tetapi saudara kasih, ada perintah dan juga nasihat-nasihat orang tua yang mengharapkan anaknya kepada hal-hal yang baik dan benar. Tetapi karena orang tua itu tidak lagi perlu ditaati, karena memang merasa tidak perlu kamu ditaati karena kamu tinggal dalam rumahku, karena aku yang menanggulangi hidupmu. Pokoknya ikut saja kemana aku mau, apa yang mengerjakan ikut saja. Itu sudah terbalik.
dan tidak ada lagi hormatnya kepada ayah dan ibunya. Hormat itu bukan harus seperti apa gitu ya, tapi hormat itu bisa terlihat dari anak-anak yang menghormati ayah dan ibunya. Bagaimana kita bisa memperhatikannya itu saudara di setiap sikap dan langkah kehidupan mereka. Anak yang taat dan hormat kepada ayah dan ibunya, ya akan selalu mau berjalan bersama-sama selagi masih ada ayah dan ibunya, selagi ada kesempatan untuk bersatu, bersekutu, dan bersama-sama untuk menyenangkan hati ayah dan ibunya. Selama itu tidak merugikan kehidupannya. Tetapi kalau selama itu adalah untuk kesenangan dirinya sendiri si anak, padahal sebenarnya tidak rugi dia mengikuti ayah dan ibunya, tidak rugi, hanya perlu untuk menyangkal diri, ya. Tetapi karena si anak tidak lagi selalu kasih, memiliki rasa taat dan hormat, maka ayah dan ibunya tidak akan pernah diindahkan, ya. Atau menghormati itu selalu mengindahkan ayah dan ibu. Atau menghormati itu selalu juga mencari tahu apa yang menjadi kesenangan dan kesukaan ayah dan ibunya. Ya, menghargai dan menghormati. Nah, itu kalau sudah mati kan tidak perlu lagi. Selagi masih hidup ayah dan ibu, orang tua masih hidup, itu yang perlu diberikan penghargaan dan penghormatan. Ya. Nah, itu firman Tuhan berkata perintah yang paling penting. Haleluya. Nah, dan firman Tuhan berkata engkau akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Puji Tuhan saudara yang kasih oleh Kristus. Mari kita baca lagi dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 20. Nah, firman Tuhan berkata saudara yang kasih bahwa orang bebal menghina ibunya. Jadi mungkin menghina tidak langsung dengan kata-kata, tetapi dengan tidak menghormati, itu juga adalah menghina, ya. Karena lawan daripada menghormati menghina. Berarti kalau tidak lagi menghormati itu bukan hanya sekedar, ya, bukan harus menghina itu bukan harus bertengkar, tidak, tetapi yang tidak pernah mencari tahu apa yang menjadi keinginan dan kesukaan mereka, apa menjadi harapan dan beban dalam hatinya, apa menjadikan kedua dalam hati mereka. Tetapi kalau tidak pernah mengerti, dan walaupun sudah mengerti tapi mengabaikan, sama saja namanya menghina. Karena sebenarnya dia tahu dan dia mengerti apa menjadi keinginan, kesukaan ayah dan ibu untuk anak-anaknya, tetapi sengaja mengabaikannya dan berjalan menurut maunya sendiri. Ya, itu sama namanya yang menghina. Amsal 23 ayat 22. Firman Tuhan berkata, jangan menghina ibumu kalau sudah tua. Ada banyak orang karena memang sudah tua itu pasti akan banyak masalah. Bisa jadi sudah kasih sudah lupa, bisa jadi pikun, atau bisa jadi sudah kesalahan banyak, ya. Bahkan bisa membuat, ya, beban-beban di dalam rumah. Firman Tuhan berkata, jangan menghina ibumu kalau sudah tua. Coba kita baca dulu dalam Amsal 3 ayat 22, saudara yang kasih. Jadi jangan kiranya orang-orang muda dan anak-anak menjadi orang yang bebal, karena tidak tahu menghormati dan mengasihi, dan juga tidak tahu mengindahkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Atau orang yang pernah atau memberikan, ya, kasih atau memberikan perjuangan-perjuangan dalam kehidupannya, ya. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Saudara yang kasih majelis, ini ada larangan. Ini adalah satu larangan, karena memang kalau menghina atau tidak menghormati akan ada sanksinya atau ada risiko yang dialami, ya, menghambat berkat, menghambat kebahagiaan. Karena tadi firman Tuhan berkata, hormati ayah dan ibumu dan taati dan hormati supaya kau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Berarti kalau tidak, ya, maka tidak berbahagia. Sebanyak apapun hasil yang dimiliki tidak akan pernah bahagia. Kita baca lagi Mika 7 ayat 6. Firman Tuhan berkata, saudara kasih di situ,
bahwa itu tidak perlu saudara kasih, tapi itu bisa terjadi dan memang itu ada tertulis dalam firman Tuhan. Tapi jangan kiranya itu terjadi bagi anak-anak Tuhan, bagi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Karena ada tertulis firman Tuhan bahwa sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi kalau orang-orang muda, waktu muda dia tidak bisa belajar mengasihi dan menghormati orang tua, nanti ketika pun dia berumah tangga juga bisa menjadi melawan ibu mertuanya. Maka semuanya itu berasal daripada kehidupan di masa muda. Bagaimana kita memperlakukan saudara kasih orang tua kita, atau bagaimana kita juga saudara kasih berada di tengah-tengah orang lain sebagai orang-orang tua, sebagai orang-orang lebih tua kepada kita, dan juga yang berkorban, dan juga yang sudah memberikan ada andil dan kehidupan kita untuk memberkati kita, menolong kita, dan juga mengasihi kita, berjuang untuk kita. Karena ayah ibu itu adalah orang yang berjuang memelihara kita, merawat kita sejak kecil, dan juga ya memperdulikan kita, berkorban dia. Jadi walaupun ini sekarang orang tua, tetapi ini juga berguna bagi bagi orang lain, saudara kasih. Artinya orang-orang yang sudah menolong kita, orang-orang yang sudah memperhatikan kita, orang-orang yang lebih tua atau yang bisa, yang sudah memberikan yang ada andil kepada kita. Kalau kita balik selalu menghinanya, maka pasti tidak akan ada kebahagiaan. Ya, kalau kita juga berani dan memberontak dan juga melawan saudara kasih, maka tidak akan ada berkat damai sejahtera, tidak akan ada kebahagiaan. Nah, jadi itu sudah hukumnya Tuhan, itu hukum saudara kasih. Nah, karena secara dunia saudara kasih bahwa ibu itu adalah orang tua dalam rumah kita, dan juga orang lain sebagai pemimpin-pemimpin dalam kehidupan kita, sebagai orang tua rohani, sebagai pemimpin rohani bagi kehidupan kita, itu sama. Tetapi semua itu berawal daripada rumah di mana kita berada. Dalam rumah kita, kalau kita biasa saudara peduli dan mengasihi, maka di dalam gereja pun, di tempat yang mana pun kita akan belajar mengasihi dan melayani orang tua dengan baik, atau juga menghormatinya. Tetapi kalau dalam rumah kita juga cuek, ya gitu ya, cuek kepada keluarga, cuek kepada orang tua, tidak mau tahu, maka saudara kasih juga akan terbawa dimanapun juga. Nah, karena itu saudara kasih, mari kita akan belajar bagaimana supaya kita berubah, ya. Mari miliki kasih, atau juga mari kita belajar, karena kasih Kristuslah yang bisa memampukan kita, dan buka pikiran kita untuk memahami, dan jangan kita fokus kepada penderitaan dan masalah kita sendiri. Mari kita baca Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah, enggan mendengarkan ibu, akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Jadi mata yang mengolok-olok ayah dan ibu, enggan mendengarkan ibu, mereka mencemoohkan ayah ibunya yang sudah tua. Itu dalam terjemahan lain katakan mencemoohkan ayah ibunya yang sudah tua. Ya. Kalau ibunya masih muda kan masih bisa dia, ya mungkin walaupun hati mencemooh tidak berani, karena orang tuanya masih bisa mengasihkan, masih bisa memberi kepada mereka, dan juga memberikan sesuatu yang berharga, yang berarti menolong gitu ya. Jadi tidak akan mencemooh. Tetapi orang tua, ayah dan ibu yang sudah tua itu kan ya juga menjadi beban, akhirnya bisa dicemooh ya. Tetapi apa jadinya saudara Tuhan kasih? Dan firman Tuhan berkata akhirnya dimakan, dipatok matanya oleh gagak lembah sehingga buta dan picik. Ya. Lalu dikatakan dimakan anak raja wali, tercampak dimakan burung raja wali. Jadi berarti satu kehidupan yang tidak baik saudara Tuhan kasih, bahkan mempermalukan ya, atau juga tidak pantas begitu. Nah inilah saudara kasih, walaupun memang banyak anak-anak yang mengolok-olok ayah dan ibunya tidak langsung kelihatan dimakan raja wali. Oh nggak ada kok, nggak ada yang makan raja wali, nggak ada yang makan burung raja wali, nggak ada, baik-baik kok kehidupannya. Nah ini adalah perumpamaan. Kalau dimakan burung raja wali atau dipatok burung gagak lembah, itu adalah sesuatu hal yang tidak semestinya. Bagaimana
kalau dipatok gagak lembah? Dari mana gagak lembah itu datang langsung mematoknya? Artinya situasi yang tidak pernah dibayangkan, ya dia. Masalah penderitaan yang tidak pernah dibayangkan bisa terjadi, ya. Makanya sudah kasih ada banyak anak-anak juga sudah ketika dia sudah bangkrut atau gagal kehidupannya, lalu kalau dia juga tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, lalu mulai dia pergi lagi ke kuburan orang tua yang sudah meninggal itu, nangis-nangis minta ampun, gitu ya. Mohon ampun di kuburan, nangis-nangis berdoa dan memohonkan berkat minta ampun. Terlambat sudah, gitu ya. Atau membawa berkat-berkat ke kuburan, dibawa dari sana saja dan dibawa ke sana pemberian-pemberian. Terlambat. Apapun yang dilakukan kalau sudah meninggal, sudah mati, gak ada lagi artinya. Bahkan itu justru semakin mendatangkan dosa bagi dirimu, mendatangkan masalah, dan Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya anak-anak, mari belajar mengasihi selagi masih ada, mengasihi selagi masih hidup. Berbuatlah sebaik-baiknya, melakukan pengorbanan sedapat-dapatnya, mencari kesenangan hatinya, mencari perkenanan hatinya. Kalau hatinya sudah senang, maka doanya akan meluap-luap dengan damai sejahtera untuk memberkati anak-anaknya. Kalau hatinya gundah gulana dan hatinya mengeluh dan resah selalu karena anak-anak, maka doanya tidak memberkati. Doanya adalah doa keluh kesah yang tidak membawa keuntungan bagi anak-anaknya. Ya, apalagi kalau doanya sampai mencucurkan air mata dan karena dia sedih dan pahit hati, kecewa kepada anak-anaknya, kecewa kepada anak dan menantunya, kecewa kepada anak-anaknya, dan merasa dia sudah tidak berharga lagi hidupnya, lalu ingin mau mati saja, mau mati dan cepat, pasrah karena merasa tidak ada lagi arti hidupnya, dan merasa tidak mau lebih lagi membuat beban yang lebih berat lagi pada anaknya. Maka dia selalu ingin mau mati cepat-cepat, karena dia berkata, aku tidak mau menjadi beban bagi anak-anakku. Ya, kenapa orang tua selalu berkata demikian? Karena dia melihat anak-anaknya tidak mengasihi dan tulus hati, tidak menghormati, ya, tidak pernah mengindahkan apa menjadi keinginan orang tuanya. Tidak mau saya jalan, tidak mau saya pikir, tidak mau mencari tahu apa yang dipikirkan oleh orang tuanya. Dan kalau orang tuanya bicara pun, anak-anak mencemoohkannya. Anak-anak menganggap dia adalah orang yang ketinggalan jalan dan tidak perlu dengarkan. Dan zamannya sudah berubah, dan tidak perlu taat dan hormat lagi kepada orang tua. Yang penting dia ada di rumah sudah tercukupi. Yang penting dia bisa makan dan minum, padahal itu sebenarnya bukan kebutuhan orang tua. Makan dan minum, kalau dia sudah tua tidak lagi menjadi masalah bagi dia, tidak makan tidak menjadi masalah bagi dia, karena dia tidak banyak lagi menginginkan makanan, tidak banyak lagi keinginan soal makan dan minum. Jadi itu tidak menjadi masalah bagi dia. Makanya kadang-kadang juga ada orang tua yang menjadi mogok dia, tidak mau makan, ya. Apalagi melihat anaknya tidak care dengan orang tuanya, tidak mau tahu, tidak mau peduli, tidak mau selalu kasih berkomunikasi dan duduk untuk bercerita bersama dan juga untuk mengerti perasaan orang tuanya. Sehingga orang tua akhirnya selalu minta untuk mati dan mati cepat. Dia berkata tidak mau membuat beban-beban bagi anak-anak lebih banyak lagi. Cukuplah, gitu ya. Tapi coba bayangkan kalau orang tua dia enjoy dan bahagia hidupnya, dia tidak akan memikirkan mati. Dia tidak memikirkan untuk beban-beban berat bagi anaknya. Tapi dia selalu memikirkan, aku akan melihat lagi anak-anak dari anak-anakku. Angkatan-angkatan selanjutnya aku akan melihat mereka sejahtera. Aku rindu lagi melihatnya. Dia akan berkata demikian. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, mari kita belajar, saudaraku. Tidak ada kata terlambat. Yang terlambat adalah kalau orang tua sudah mati.
Tetapi hari ini belajar dan sungguh-sungguh supaya orang-orang muda jangan hidup dalam maunya sendiri. Ada banyak memang kesenjangan antara keinginan orang tua dan keinginan anak. Tetapi cari hikmat Tuhan. Buat hidupmu benar-benar hidup dalam jalan kebenaran dan mengasihi dalam kasih dalam Tuhan, sehingga hidupmu akan diberkati. Dan engkau akan memberi yang terbaik. Saudara kami kasih Tuhan Yesus, saya masih rindu sebenarnya saudaraku untuk melakukan yang terbaik bagi orang tua, karena memang belum cukup sempurna atau belum cukup banyak saya bisa melakukannya. Tetapi air saudara kasih, dan setelah saya belajar dan belajar lagi saudara kasih dalam Tuhan, maka selalu ingin untuk mencari tahu apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi keinginannya. Walaupun tidaklah sempurna semuanya, tetapi berusaha dengan benar-benar. Jangan sampai mereka, ya, walaupun pernah juga saudara kasih tanpa disengaja, bisa mereka, ya, dengan sikap dan tingkah laku yang salah, begitu ya. Tetapi saudara kasih dari situ belajar supaya jangan sampai air mata kekecewaan atau air mata yang menangis karena duka cita kepada sikap dan perilaku anak-anaknya, sehingga dia berurai air mata, berderai, menangis karena merasa pahit dan pedih, karena merasa hidupnya mendapatkan tekanan, dihantam dengan gelombang masalah dari kehidupan anak-anak yang tidak mau taat, yang tidak mau menghormati, yang tidak mau mendengarkan orang tuanya, sehingga dipukul, hidupnya seperti terpukul, dihantam seperti pada masalah yang begitu berat dalam hidupnya, yang begitu sangat membenturkan kehidupannya, sangat menyakitkan. Karena itu saudara kasih, belajar untuk hidup yang benar, karena firman Tuhan berkata 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 bahwa orang tua berkata, saudara kasih, apa sukacita mereka? Sukacita orang tua itu adalah dia berbahagia dan bersukacita kalau mendengarkan anak-anaknya hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam kekayaan, bukan hidup di dalam semua fasilitas yang ada. Ya, ada banyak orang tua yang mengeluh walaupun anaknya kaya dan punya fasilitas yang banyak, tetapi dia tidak merasa bahagia. Dia berkata selalu kasih lebih baik, ya, walaupun itu ada semuanya, tapi aku tidak, itu yang saya banggakan. Dia berkata, tidak saya banggakan itu. Nah, ini saudara kasih Yesus Kristus, bahwasanya apa yang diinginkan oleh orang tua itu adalah mengerti apa yang dikehendakinya, itu untuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu salah satu adalah yang sudah kita dengarkan, hormati dan taati orang tua, itu kebenaran. Ya, firman Tuhan berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi inilah keinginan orang tua dimanapun saudara kasih yang kita jejaki, dimanapun yang kita dapatkan. Hidup dalam kebenaran itu bukan berarti, oh aku enggak berbuat jangkau di luar sana, enggak begitu maksudnya. Tetapi dalam kebenaran artinya bagaimana anak terhadap orang tua sesuai dengan firman Tuhan. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang anak kepada orang tua? Bagaimana anak itu harus mengabdi kepada orang tua dan menghargai, menghormati. Bagaimana tetap menghargainya dan menghormatinya walaupun sudah tua, dan tetap akan mendengarkan nasihat dan perkataannya walaupun mungkin tidak semuanya harus dilakukan. Ya, artinya tidak semua harus sudah terlihat diterima. Tetapi saudara kasih tidak mencemoohkan, dan tidak saudara kasih bisa akan memberikan pengertian-pengertian lagi dan membuat hati mereka semakin teduh dan damai sejahtera dengan alasan-alasan kebenaran dan juga dengan kebenaran-kebenaran yang bisa diberikan pengertian-pengertian baru lagi. Ya, tetapi kalau orang tua langsung disanggah, langsung dia dicemoohkan,
dan langsung tidak dipedulikan dan tidak dianggap, apalagi langsung tinggalkan, ya, tidak lagi dipahami. Nah, itu yang buat mereka sangat sakit hati. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa dan kita berdoa, apa yang kita lakukan sebagai kasih kepada orang-orang yang tua, bukan hanya orang tua sendiri, tapi dimanapun kita berada, bagi orang tua yang lain, kita mau belajar sebagai kasih, ya, kita mau mengerti, kita mau memberikan sebagai kasih, berusaha untuk memahami dan mengerti. Walaupun kita bisa mengajari mereka dan juga memberikan pengertian nasihat kepada orang tua, bukan tidak bisa anak-anak berikan nasihat, tetapi dengan cara yang sopan dan benar. Dan mereka harus tahu bahwa kita hormat kepada dia. Dan mereka harus membuktikan bahwa kita juga peduli dan rendah hati dan menganggap bahwa orang tua itu adalah memang benar-benar tetap adalah otoritas bagi kehidupan kita. Kita perlukan mereka, kita butuhkan mereka. Nah, itu yang mereka sangat rindukan saudara kasih. Karena banyak orang tua apalagi tidak menghasilkan, selalu cenderung hati dan jiwa pikirannya tertekan karena dia merasa membebani anak-anaknya, ya. Apalagi kalau anak-anak tidak pernah mau mengikutkan langkahnya, tidak pernah mengerti, tidak pernah mau mendengarkan, dan tidak pernah mau cari tahu apa menjadi perasaannya dan keinginannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, mari kita berdoa saudara yang kasih, karena kita berdua kelak juga akan menjadi orang yang tua juga, ya, dan saudara juga menjadi orang tua juga bagi anak-anak saudara kelak, karena tidak akan terus menjadi muda. Ya, sehingga kita juga apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, mari kita juga sudah tetap melakukannya, belajar terus lagi dan belajar terus lagi, ya. Tidak ada memang pelajaran-pelajaran yang secara diatur sedemikian rupa, tetapi karena setiap orang tua berbeda-beda caranya untuk datang kepada mereka, atau cara apa yang mereka juga inginkan saudara kasih. Tetapi kalau seorang anak belajar dan sudah mempunyai pengertian-pengertian dan pengalaman-pengalaman, dan dia selalu mau belajar mencari tahu apa keinginan, apa kerinduan orang tua yang selagi masih hidup, apa maunya, ya, belajar tahu akan hal itu, maka akan gampang. Engkau akan belajar rendah hati dan engkau akan belajar untuk mengikuti dan juga mentaati menghormatinya. Dan dapat tiada Tuhan yang akan menolong semuanya dengan segala hikmat dan pengertian yang Tuhan karuniakan, dan semuanya akan doa-doa memberkati akan menjadi bagian kita, menjadi bagian saudara, anak-anak yang tahu firman Tuhan dan amin. Hukum Tuhan ini pasti akan terlaksana, akan terjadi. Karena firman Tuhan berkata itu perintah yang penting, ya. Taati dan hormati orang tuamu, itu adalah perintah yang penting. Oh saudara kasih, jangan lebih tidak penting. Yang lain memang penting juga, tetapi itu penting sekali. Karena kita beranjak dari rumah kita kepada banyak hal yang lain. Dari rumah kita beranjak, ya, itu start, ya, dari rumah kita, dari keluarga kita, dari orang tua kita beranjak, itu start awal bagi kita. Mau menjejaki kepada keluarga, mau menjejaki kepada berkat, keberhasilan, masa depan, dan juga pencapaian segala macam hal yang lainnya. Semua itu beranjak startnya dari keluarga. Bagaimana anak memperlakukan orang tua, karena itu otoritas Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa dialihkan, ya. Jadi maka hasilnya dikatakan supaya engkau berbahagia. Berbahagia itu bukan harus ya langsung mendapatkan berkat yang melimpah kaya raya, karena orang kaya raya pun berhasil banyak belum tentu bahagia. Tapi kalau berbahagia, sekalipun mungkin masih cukup berkatmu, ya bahagia. Nah, bertambah lagi berkat sampai berlimpah lagi, tetap bahagia, ya. Dan dikatakan panjang umurmu di bumi. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita berdoa. Mari berkati orang tua kita, saudaraku yang kasih. Mari mengasihi orang-orang yang tua yang ada bagi kita.
bukannya orang tua kandung kita. Sebagaimana Maria yang diterima oleh murid-murid, walaupun tidak ada hubungan darah, tapi juga murid-murid memperlakukan Maria, diterima dengan sepenuh hati tinggal di rumahnya, dan juga dirawat dan juga dijadikan menjadi ibunya. Oh, saya percaya Yesus tidak pernah salah. Yesus bisa pilih yang lain untuk menyerahkan ibunya, tetapi karena Yesus tahu hati murid, maka Yesus menyerahkan ibunya Maria kepada murid. Apakah tidak ada orang yang lebih hebat? Apakah tidak ada orang yang lebih kaya yang selama ini bersama-sama Yesus atau juga yang dikenal oleh Tuhan Yesus waktu dia melayani di bumi? Ada banyak. Tetapi kenapa tidak kepada mereka diserahkan ibunya? Nah, inilah kasih lebih penting, kasih yang tulus dan murni, ya, kasih yang mau rela berkorban. Itu saudara kasih. Nah, jadi mari kita berdoa biar kita juga memiliki hati murid. Orang tua kita pun kita kasihi, orang tua yang lain pun kita kasihi dan kita hormati, kita indahkan, ya, sebagai orang tua kita, sebagai ibu kita sendiri. Mari kita berdoa. Ikut berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni saya Tuhan di dalam segala kesalahan yang saya lakukan, yang kurang tepat, yang kurang benar seturut dengan firman-Mu. Saya berlaku salah dan dalam sikap atau perbuatan menghina atau mengolok-olok ayah dan ibu. Ampuni saya Tuhan Yesus. Tuhan, saya mau belajar untuk menerima teladan daripada Tuhan Yesus. Waktu dia dalam kesengsaraan, dia tetap peduli tentang kehidupan orang tuanya, ibunya. Demikian juga murid-murid, ketika dia serahkan untuk mengambil tanggung jawab yang besar terhadap Maria yang bukan ibu kandung sendiri, tapi mereka juga menerima dengan tulus hati dan rela, dan menerima dalam rumahnya dan merawatnya. Ajari aku Tuhan memiliki hati kasih yang murni, yang tulus, dan untuk mau belajar, bertanggung jawab, walaupun dalam keadaan yang tidak baik, tetapi mau rela untuk menyambut orang lain yang merupakan tanggung jawab yang diberikan kepadaku. Ajari aku Tuhan untuk mau rela berkorban, untuk mengasihi dan menghormatinya sebagai ibu sendiri, sebagai saudara sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur kepada Engkau. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Syukur Tuhan. Amin. Bapa yang baik dari surga, Tuhan, kami adalah anak yang banyak bersalah kepada orang tua. Kami mohon ampun kepada Engkau ya Tuhan Yesus, dan sikap, perbuatan, perkataan yang tidak disengaja ataupun juga dalam kesengajaan, bahkan dalam kebodohan, dikuasai oleh masalah dan emosi persoalan-persoalan yang ada, fokus kepada masalah sehingga mengabaikan dan juga mencemoohkan orang tua, ayah dan ibu. Tuhan, kami mohon anugerah kasih Bapa sebagai orang-orang muda, bahkan siapapun kami Tuhan, walaupun juga orang tua yang masih mempunyai orang tua, atau juga kami semuanya sebagai anak-anak secara rohani kepada orang-orang tua, di mana ada orang-orang tua bersama dengan kami, atau pemimpin-pemimpin rohani yang merupakan orang tua rohani bagi kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kuduskan hati dan jiwa pikiran kami, tahirkan kami semuanya, kuduskan kami Tuhan. Darah Yesus mencikat kami dan mengampuni, memberi hati, jiwa pikiran kami. Biarlah Tuhan kami menangkap firman Tuhan ini dan mengerti, dan untuk menyambut, untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Hati kami terbuka dan lapang, sehingga kami boleh mempraktikkan. Terima kasih Bapa yang baik dari surga. Semuanya itu karena kasih daripada Engkau Tuhan Yesus untuk mengubah kehidupan kami. Tanpa kasih-Mu kami tidak akan mampu. Tetapi apa yang kami lakukan Tuhan Yesus itu semuanya bersumber daripada Engkau. Dan jika ada anak yang sudah mulai mengerti untuk melakukannya, untuk mentaati dan menghormati kedua orang tuanya, ayah dan ibunya selagi masih ada, walaupun ada banyak kesenjangan atau hal-hal yang tidak disenangi, tapi selalu akan berusaha untuk menghormati seturut dan firman-firman Tuhan, dan juga menghargai dan menghormatinya selagi masih ada.
Terima kasih Bapak yang kau memberkati lebih lagi. Firman-Mu itu akan menjadi nyata, akan menjadi orang-orang yang berbahagia dan seluruh kehidupannya, dan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan sehat dan panjang umur di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akhirnya percaya orang-orang tua yang selalu berdoa untuk anak-anaknya akan memberkati anak-anaknya, yang mengerti isi hatinya, yang mengerti tahu dan mengetahui persoalan kehidupan orang tua dan mencari tahu apa menjadi kesenangan hatinya. Tuhan Yesus yang baik, Engkau bekerja luar biasa. Kami mohon ampun kepada Engkau Tuhan, ada anak-anak atau ada anak laki-laki dan anak perempuan dan anak menantu perempuan yang melawan kepada ayah dan juga ibunya dan juga ibu mertuanya. Tuhan Yesus, lepaskanlah dari semuanya itu, semua kejahatan, kejahilan dan juga hal-hal yang membawa kutuk bagi dirinya sendiri. Biarlah bertobat sungguh-sungguh dalam nama Yesus Kristus. Ada juga anak-anak dan juga anak laki-laki dan anak perempuan dan juga anak menantu yang membuat hati orang tuanya menjadi pilu, bahkan menjadi tertekan, berbeban berat, dan juga mencucurkan air mata kepedihan, air mata kekecewaan, air mata sakit hati, air mata yang menghancurkan kehidupannya. Tuhan Yesus, Engkau tersedia dalam balut hati mereka. Engkau meliburkan tersedia Tuhan, supaya mereka boleh menikmati kehidupan di masa hidupnya tersedia masih ada. Dan juga tersedia Tuhan, boleh anak-anak bertobat dan juga terus sadar dan bertobat dan kembali tersedia Tuhan Yesus untuk meraih berkat kebahagiaan dan sukacita dengan cara untuk menghormati dan taati orang tuanya, ayah dan ibunya. Tuhan Yesus, Engkau menolong Bapak yang baik, haleluya Tuhan. Kami orang-orang muda di pada zaman ini, di masa muda ini, mulai masa remaja dan anak-anak remaja, orang-orang dewasa muda, bahkan juga sekalipun juga sudah berkeluarga, tetapi masih haleluya perlu untuk diarahkan dan dituntut, dan juga perlu masih mendengarkan ada orang tua yang memberikan nasihat dan memberikan pengertian-pengertian. Tuhan Yesus, biarlah mereka juga tersedia Tuhan, takut dan hormat kepada Tuhan. Ajarkan mereka tentang pengertian-pengertian, perintah-perintah yang penting yang daripada Tuhan untuk membawakan kepada mereka berkat kebahagiaan, berkat-berkat kehidupan di dalam segala sesuatunya, apapun dan kerjaannya, dan juga menikmati dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, orang-orang tua sehat dan berbanyak diberkati oleh Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh merasakan kehidupan mereka sungguh berharga dan berarti, dan mereka tersedia Tuhan tetap boleh hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya kepada Engkau Tuhan dimanapun kami berada, dan bertemu dengan orang-orang tua, bertemu dengan ibu-ibu, bertemu dengan ayah dan bapak-bapak yang lain pun Tuhan. Dan kami juga anak-anak yang tahu memberikan hormat, tahu juga memberikan tersedia Tuhan Yesus dengan hal-hal yang baik. Haleluya Tuhan Yesus. Ampuni kami bersikap yang tidak baik atau yang sembarangan atau juga dan keburukan. Tuhan, berikanlah kami pengertian, berikanlah kami hikmat-hikmat yang luar biasa untuk mempraktekkan firman-firman-Mu Tuhan, untuk mengaplikasikan kasih dimulai daripada keluarga, dimulai daripada anak kepada orang tua di dalam rumah kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Jikalau ada anak-anak dan juga siapapun juga yang sudah tidak memiliki lagi orang tua, tapi masih banyak lagi orang tua yang lain yang akan diperlakukan hal yang sama sebagai ibunya tersedia Tuhan, dan juga tersedia Tuhan ada orang-orang tua rohani yang bisa diperlakukan juga dengan hal yang baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Ampuni kami tersedia Tuhan, banyak tertipu oleh pikiran dan perasaan, oleh masalah pergumulan dan kehidupan penderitaan dan kesengsaraan yang sedang terjadi, sehingga kami bisa memberontak, bisa melawan dan segala macam hal yang tidak baik. Lepaskanlah itu, bukakan pengertian kami tersedia Tuhan, supaya kami selalu memiliki hati yang tunduk dan taat kepada otoritas yang ada di atas kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari pemuda-pemudi untuk datang setiap hari Sabtu beribadah, dan esok hari Minggu kami mengundang untuk kita semua datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus jam 9 dalam sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia Surabaya Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman. Lakukanlah dan praktekkan firman Tuhan sehari-hari. Tidak ada langsung sempurna melakukan kasih, tetapi orang mau belajar pasti Tuhan akan menolong. Haleluya.